Oke, selamat datang semuanya. Di sesi kali ini kita akan membedah sebuah krisis psikologis yang cukup spesifik dan seringkali disalahpahami, yaitu momen ketika seorang idealis yang penuh empati, yang biasanya fleksibel, justru berbalik menjadi musuh terbesar bagi dirinya sendiri. Kita bakal kupas tuntas akarnya, dan yang paling penting, kita akan kasih peta jalan yang super jelas untuk bisa pulih. Nah, kita mulai dengan pertanyaan ini. Gini ya, ini bukan sekedar soal lagi bad mood atau hari yang buruk. Ini adalah sebuah keruntuhan sistemik. Gimana ceritanya, seseorang yang napasnya adalah harmoni, kreativitas, dan empati, tiba-tiba bisa berubah 180 derajat menjadi seorang tiran mikromanajemen yang kaku, yang justru melumpuhkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Ini dia konflik inti yang akan kita bongkar habis. Kita udah punya roadmap-nya, jelas banget. Pertama, kita kenalan dulu sama profil sang idealis ini. Kedua, kita bedah anatomi krisisnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam? Ketiga, kita lihat faktor-faktor apa aja yang bisa jadi bensin buat apinya. Keempat, kita pinjam sebuah kompas filosofis untuk navigasi keluar dari badai. Dan terakhir, kita susun perangkat praktis yang bisa langsung dieksekusi. Oke, pasien kita dalam studi kasus ini adalah tipe kepribadian INFP. Mereka ini dipandu oleh fungsi dominan yang namanya introverted feeling atau V. Anggap aja ini kayak kompas moral di dalam diri mereka yang kuat banget, yang ngasih mereka dorongan mendalam buat nyari keaslian, hidup sesuai nilai-nilai pribadi, dan menciptakan harmoni. Mereka ini bisa dibilang arsitek dunia batin yang ideal. Nah, lihat deh perbedaannya di sini, kayak langit sama bumi. Dalam kondisi sehat, seorang INFP itu ibarat air, fleksibel, punya empati yang dalam, dan selalu semangat sama ide-ide baru. Tapi, di bawah tekanan ekstrim yang gak bisa dikelola, boom, sistem mereka langsung ambruk. Mereka berubah jadi karikatur dari diri mereka sendiri. Jadi kaku, sinis, suka berdebat, dan yang paling ironis, sama sekali gak bisa nyelesain apa-apa. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam mesin kepribadian mereka? Ketika stres itu numpuk sampai di level kritis, fungsi utama si INFP, yaitu si kompas moralnya tadi, itu kayak kehabisan baterai, lumpuh total. Nah, sebagai mekanisme pertahanan terakhir yang paling primitif, sistem kepribadian mereka langsung menekan tombol darurat. Dan tombol darurat itu namanya adalah T-grip. Fungsi mereka yang paling lemah, extraverted thinking, yang tugasnya ngatur logika dan struktur di dunia luar, tiba-tiba secara kasar merebut setir kemudi. Tapi, ingat ya, karena fungsi ini tuh kayak anak bawang yang nggak terlatih dan lagi panik, yang keluar itu bukan logika beneran yang bisa menyelesaikan masalah. Yang muncul justru cuma parodi efisiensi yang malah sangat merusak. Nah, ini gejala yang paling kelihatan dan paling ironis. Seseorang yang biasanya santai dan mengalir, tiba-tiba merasa dunianya runtuh dan lepas kendali. Buat menutupi rasa panik yang meluap di dalam itu, mereka jadi terobsesi menciptakan ilusi seolah-olah semuanya masih terkendali. Itu dengan cara ngatur hal-hal sepele yang sebenarnya sama sekali nggak penting. Dan contoh ini ngegambarinnya dengan sempurna banget. Coba bayangin, ada sebuah proyek besar dengan deadline di depan mata. Bukannya ngerjain itu, orang yang lagi kena T-grip ini malah bisa ngabisin 3 jam cuma buat ngerapiin folder di laptop, ngasih kode warna ke setiap file, atau nata ulang kabel di bawah meja. Kelihatannya sibuk banget kan? Padahal sama sekali tidak produktif. Ini adalah efisiensi palsu untuk menenangkan badai kecemasan di dalam dirinya. Tapi kerusakannya nggak berhenti di situ aja. Kita bedah satu-satu. Pertama, empati mereka tuh bener-bener lenyap, digantiin sama sikap diktator yang tiba-tiba ngelihat semua orang itu nggak kompeten. Kedua, logika kasar yang sama juga mereka arahin ke dalam diri sendiri. Jadi suara kritikus paling kejam yang ngancurin semua idealismenya, yang terus-terusan bilang kalau mereka itu penipu. Ketiga, cara ngomongnya jadi sarkastik dan pasif-agresif. Dan puncaknya, lumpuh total. Obsesi untuk mengatur segalanya justru bikin mereka nggak mampu melakukan apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya yang bisa bikin kondisi ini makin parah. Kadang krisis psikologis ini bisa dipercepat sama kerangka berpikir atau pola bawaan yang udah ada dari sananya. Kita akan lihat 2 contoh arketip, satu dari astrologi, satu dari budaya, untuk melihat gimana pola-pola ini bisa jadi benzin buat apinya. Penting banget untuk dicatat ya, ini bukan ramalan atau sains pasti, tapi sebuah cara untuk memahami kecenderungan pola dasar yang bisa memperburuk keadaan. Faktor pertama adalah arketipe dari sisi gelap Aquarius. Saat lagi tertekan, mereka bisa jadi keras kepala banget secara intelektual, ngerasa pendapatnya itu adalah fakta mutlak. Mereka juga cenderung menarik diri secara emosional, mengisolasi diri, dan terjebak dalam overthinking skenario terburuk tanpa henti. Nah, ini jadi benteng pertahanan yang sempurna buat ngelindungin pandangan sinis dari si T-grip tadi. Faktor kedua adalah arketipe dari weton Selasa Pahing.
Watak ini, kalau nggak didisiplinkan, bawaannya emosinya gampang banget meledak-ledak. Mereka gampang kesulut amarah, suka ngebantah, dan kritis banget nyari-nyari kesalahan orang lain. Nah, ini yang nyumbang ledakan emosi dan kemarahan destruktif yang jadi bensin bagi api krisisnya. Oke, sekarang ayo kita gabungin semuanya di sini. Slide ini nunjukin gimana 3 elemen ini, INFP, Aquarius, dan Selasa Pahing, bersinergi menciptakan badai yang sempurna. INFP yang tadinya fleksibel, jadi terobsesi sama aturan kaku. Aquarius yang visioner, jadi keras kepala dan terisolasi. Dan Selasa Pahing yang harusnya berani, malah jadi pemarah dan suka berdebat. Hasil akhirnya, udah deh, macet total, lumpuh. Setelah kita bedah masalahnya sampai ke akar-akarnya, sekarang waktunya kita ngomongin solusi. Kita akan pakai sebuah kerangka pikir filosofis yang kuat dari tradisi Ahlul Bait. Kerangka ini ngebantu kita ngelihat masalah ini bukan sebagai kegagalan emosional, tapi sebagai runtuhnya tatanan rasional di dalam diri. Konsep pertama dan paling inti, akal lawan hawa nafsu. Apa yang dirasakan sebagai pemikiran logis dalam kondisi tegrip, sikap sinis, kaku, dan suka berdebat itu sebenarnya bukan produk dari akal atau intelek sejati. Itu adalah dorongan dari hawa nafsu, ego kita yang lagi ketakutan dan cuma pengen ngerasa paling benar. Akal yang sehat nggak peduli siapa yang benar. Ia menuntut tindakan yang membawa hasil nyata. Konsep kedua adalah nazmul amr atau keteraturan urusan. Buat seorang idealis, kata struktur atau disiplin itu seringkali kayak musuh bebuyutan kan, dianggap ngebunuh kreativitas. Nah ini keliru banget. Nazmul Amr ngajarin kita bahwa disiplin dan perencanaan yang objektif itu justru fondasi yang memungkinkan kebebasan dan ide-ide besar kita untuk beneran terwujud di dunia nyata, bukan cuma menguap di angan-angan. Dan konsep ketiga yang powerful banget, ida'atul waqti. Setiap detik yang kita habiskan buat marah-marah, terjebak dalam penyesalan, atau nunda-nunda kerjaan itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap waktu. Dalam kerangka ini, menyia-nyiakan waktu itu lebih bahaya dari kematian. Kenapa? Kematian cuma misahin kita dari dunia ini, tapi buang-buang waktu itu misahin kita dari tujuan dan potensi masa depan kita. Lebih parah kan? Baiklah, cukup filosofinya, sekarang kita ke aksi nyata. Ini adalah seperangkat alat praktis yang sifatnya non-negotiable, nggak bisa ditawar. Didesain khusus untuk menerobos pertahanan psikologis dan membangun kembali fondasi eksekusi yang rasional. Ini bukan pilihan, ini adalah keharusan. Alat pertama adalah matriks Eisenhower. Anggap aja ini kayak pisau bedah kognitif untuk misahin mana yang beneran penting, mana yang cuma kepanikan doang. Matriks ini maksa kita buat ngebagi tugas. Mana yang harus dikerjain sekarang, mana yang penting tapi bisa dijadwalkan nanti, mana yang bisa dilempar ke orang lain, dan ini yang paling penting, mana yang harus dibuang jauh-jauh dari pikiran kita, kayak overthinking dan meratapi masa lalu. Tujuannya adalah mengalokasikan energi secara rasional, bukan berdasarkan kepanikan. Berikutnya adalah teknik makan kodok. Kodok ini adalah metafora buat tugas yang paling berat, paling malesin, dan paling bikin cemas, yang biasanya kita tunda-tunda terus. Teknik ini ngebalik logikanya, identifikasi kodok itu, dan langsung telan dia sebagai hal pertama di pagi hari. Begitu tugas terberat itu selesai, sisa hari bakal kerasa jauh lebih ringan, dan beban psikologis langsung terangkat. Untuk membangun perisai dari gangguan, kita pakai teknik Pomodoro. Caranya gampang. Kerja dengan fokus total selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit, ulangi terus. Metode ini mencegah otak kita kelelahan, yang seringkali jadi pemicu tegrip kumat lagi. Ini adalah cara ngelatih otak untuk menghasilkan output yang terukur tanpa merasa terbebani. Terakhir, dan ini penting banget, keluarin semua kekacauan dari kepala ke atas kertas. Tindakan fisik menulis daftar tugas dan pikiran dalam bullet journal itu memaksa logika keluar ke dunia nyata. Ini mengubah kabut kekhawatiran yang abstrak menjadi data yang objektif dan bisa dikelola. Prinsipnya tegas, kalau nggak tertulis, itu cuma ilusi kecemasan, nggak nyata. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Semua struktur dan disiplin yang kelihatannya kaku ini tujuannya bukan untuk membunuh jiwa idealis seorang INFP. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah tentang membangun sebuah landasan pacu yang kokoh, fondasi rasional yang cukup kuat, sehingga ide-ide dan cita-cita mulia mereka bisa benar-benar terbang dan terwujud di dunia nyata, bukan cuma tinggal di dalam kepala. Sebagai penutup, saya tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Apakah kita benar-benar harus memilih antara kebebasan kreatif dan struktur yang disiplin? Atau mungkinkah disiplin yang selama ini kita hindari itu justru satu-satunya jalan yang bisa membawa kita pada kebebasan yang paling otentik?